Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Baik, sekarang kita masuk di bab yang ke-18. Betul Bu ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang bahwa sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bab yang sangat penting untuk kita pelajari. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala membawakan sekitar 5 dalil. 2 dalil terdiri dari ayat Al-Quran, kemudian ada 3 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di bab ini kita akan diperingatkan tentang sikap ghulu. Sikap ghulu itu sikap berlebih-lebihan. Di dalam Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mesti waspada dengan 2 talbis atau dengan 2 makar setan di dalam menjerumuskan manusia ke jurang neraka. Makar setan itu diantaranya pertama sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Yang kedua sikap tafrid, sikap tafrid lawan dari ghulu. Kalau ghulu berlebih-lebihan, berarti kalau tafrid meremehkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan ini sejatinya adalah 2 makar setan, di mana setan tidak peduli dengan 2 senjata yang mana, dengan senjata yang mana dari 2 senjata ini yang kemudian bisa menumbangkan manusia, menjerumuskan mereka ke dalam jurang neraka sehingga menjadi temannya nanti di neraka.
Nah, ini dua makar yang mesti diwaspadai oleh kaum muslimin. Apa tadi dua makar itu, Bu? Ghulu, sikap berlebih-lebihan, atau nama lainnya ifrat. Nama lainnya ifrat. Pakai ta, alif, ya fa, ra, kemudian ta, ra-nya panjang. Ifratun. Itu nama lain dari sikap ghulu. Kemudian yang kedua tadi apa? Tafriq. Jadi ada ifrat, ada tafriq. Kalau tafriq itu sikap meremehkan. Dua-duanya makar setan, tipu daya iblis. Taib. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, ma min amrin amarallahu bihi illa a'radahu syaitanu bi khaslatain. Perhatikan ini, kata Imam Al-Auza'i, tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan dihalangi oleh setan dengan dua sifat. Akan dihalangi oleh setan dengan dua sifat. La yubali ayyuhuma asaba. Dia tidak peduli mana di antara keduanya yang berhasil menjerumuskan manusia. Apa itu? Al-ghulu wa taksir, yakni sikap berlebih-lebihan dan sikap taksir, meremehkan. Nah, ini sinonimnya ya. Jadi al-ghulu dan taksir, atau al-ifrat dan at-tafrid, dua-duanya sama. Ghulu itu sikap berlebih-lebihan, ifrat juga sama, sikap berlebih-lebihan. Kemudian ada at-taksir. At-taksir itu sifat meremehkan. Kemudian al-ifrat, at-tafrid juga sikap meremehkan. Jadi kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan dihalangi oleh setan dengan dua sifat tadi. Setan tidak peduli mana di antara keduanya yang berhasil menjerumuskan manusia, yaitu sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan sikap taksir, meremehkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih lanjut membahas bab ini, dari apa yang tadi disampaikan, dari situlah kemudian kita memahami jalan yang selamat. Jalan yang selamat itu adalah jalan pertengahan, bainal ghulu wa taksir, ay bainal ifrat wa tafrid. Jalan tengah antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Itulah kenapa ajaran Islam, agama Islam yang menyelamatkan itu disebut dengan dinul wasat, agama yang pertengahan. Allah jadikan agama ini agama yang pertengahan, dari sikap berlebih-lebihan dan dari sikap meremehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 143. Ini tidak ada di kitab, Bu ya. Ini muqaddimahnya supaya kita lebih bisa memahami bab ini. Taib. Jadi Allah telah menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama pertengahan antara ghulu, sikap berlebih-lebihan, dan taksir, ya, sikap meremehkan. Apa dasarnya tadi? Surat Al-Baqarah 143.
Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat yang adil, pertengahan, wasatan, litakunu syuhada'a 'alan nas. Engkau ini adalah umat yang wasat, adil dan pilihan, pertengahan, agar kamu nanti menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yakni Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, inilah dinun wasat, agama pertengahan. Pertengahan dalam hal apa? Dalam semua hal, baik dalam syariatnya, baik dalam i'tiqadnya, akidahnya, baik juga dalam masalah ibadahnya, juga dalam masalah muamalahnya. Nah, inilah konsep Islam yang wasat, pertengahan dalam semua bidang. Dalam akidah, agama kita ini agama yang wasat. Dalam ibadah juga demikian, dalam muamalah juga demikian, dalam syariat juga demikian. Kita kasih contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di riwayat Imam Muslim, beliau pernah menyampaikan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hadhihi fakultu imra'atun la tanam tusalli qala alaikum minal amal ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabbad din ilaihi mada wa ma'alaihi sahibuhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, yang saat itu aku bersama dengan seorang wanita, kata Ibunda Aisyah. Maka beliau pun bertanya, siapa wanita ini? Aku menjawab, dia adalah seorang wanita yang la tanam, tidak pernah tidur. Kenapa? Karena selalu menunaikan sepanjang malam. Masya Allah. Berarti rajin ibadah, ya, rajin sholat. Tidak tidur karena sholat. Ibu kalau tidak tidur karena apa? Ya. Barakallahu fiik, banyak pikiran. Scroll HP Ustaz gitu. Ya. Nah, ini tidak tidurnya karena sholat. Selalu menunaikan sholat sepanjang malam. Maka beliau bersabda, alaikum minal amal matutikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Beramal itu sesuai kemampuan. Jangan memaksakan. La yamalullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Jadi dikhawatirkan ya terjadi yang namanya kejenuhan, kebosanan. Maka jangan memaksakan diri. Nabi saja manusia paling bertakwa, di malam hari tetap tidur. Ya, selain tahajud juga beliau tidur. Ada hak tubuh kita untuk istirahat. Jadi demi Allah, kata Nabi, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya adalah yang dikerjakan dengan kontinu oleh pelakunya. Alon-alon sing penting kelakon, begitu ya. Alon-alon sing penting ajeg,
Ya, sedikit-sedikit yang penting continue, istiqamah. Nah itu ibu, baca Quran sebulan sekali, sekali duduk 1 juz, dengan baca Quran rutin tiap hari walaupun hanya 3 halaman. Bagus mana ibu? Yang rutin tiap hari, itu yang amalan paling utama. Berarti dalam masalah sholat, ya pertengahan, jangan memaksakan. Dalam masalah sedekah juga demikian. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang Allah jelaskan di surat Al-Furqan itu, ya di ayat ke-6-7-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan di antara sifat ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan. Apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kekir. Jadi tidak berlebih-lebihan, jor-joran sampai melupakan kebutuhannya sendiri, juga tidak menahan karena saking pelitnya. Wa kana baina dzalika qawama, dan pembelanjaan pemberiannya itu adalah di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi iya dia dermawan, iya dia rajin infak, rajin sedekah. Namun barakallahu fikum, dia pertengahan, tidak berlebih-lebihan menjadikan keluarganya terlantar, juga tidak pelit, tidak bakhil sehingga tidak ada yang dikeluarkan. Barakallahu fikum. Kalau tabungan ibu ada 100 miliar, misal ibu ngelamun kan gratis ya. Misalkan tabungan ibu 100 miliar, kemudian ada kotak infak di depan ibu, ibu ngasih cuman 2.000 perak. Namanya apa itu bu? Namanya apa itu? Seke, meregehese ya. Barakallahu fikum ya. Padahal duitnya ratusan miliar di rekeningnya. Ada infak jalan 2.000 perak gitu ya. 2.000 perak. Ngasih tukang parkir 2.000 perak, recehan lagi. Gitu kan? Atau duit banyak mah kasih lebih, begitu kan? Sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Nah itu. Jadi tidak juga dia berlebih-lebihan, tidak juga dia pelit. Tengah-tengah saja, disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Disesuaikan dengan kemampuan berinya. Ketika dapat berlebih, Masya Allah, lebihkan itu sedekah. Ketika buat kita saja rada susah, maka ya kurangi sedekahnya, supaya keluarga tidak terlantar. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu. Contoh yang lain dalam masalah cinta misalkan, Islam bahkan mengatur dalam masalah cinta itu ya pertengahan ya. Cinta dan benci ya, itu pertengahan. Kalau benci kepada sesuatu tidak berlebih-lebihan, kalau cinta kepada sesuatu juga tidak berlebih-lebihan. Jadi dalam hal cinta dan benci, syariat Islam mengajarkan kita untuk bersikap pertengahan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Taib. Ini athar ya. Dari jalan Ali bin Abi Thalib, ya dikatakan bahwa habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma.
cintailah orang yang engkau cintai seperlunya saja. Karena cinta mutlak itu hanya kepada Allah. Cintailah orang yang kau cintai seperlunya. Karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu, baghidhaka. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya. Karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Begitu. Nah, kita biasanya cinta ke siapa, Bu? Kita biasanya cinta di antara orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang saleh. Ya kan? Maka mencintai orang-orang saleh seperlunya, sesuai dengan kadar kesolehannya. Jangan ghulu di dalam mencintai orang-orang soleh, karena sikap berlebih-lebihan kita terhadap orang-orang soleh nanti bisa menjerumuskan kita ke dalam apa? Kesyirikan. Bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Hati-hati. Dan ini dijadikan oleh syaitan sebagai senjata di dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Jadi setan menjadikan rasa cinta manusia kepada orang-orang saleh, penghormatan dan pemuliaan manusia kepada orang-orang saleh sebagai senjata untuk menjerumuskan mereka kepada sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan yang akhirnya kemudian menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Maka ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah penghormatan dan pemuliaan terhadap orang-orang saleh, mereka bersikap pertengahan. Mereka mengikuti petunjuk agama, karena menghormati orang saleh, memuliakan orang saleh itu adalah perintah agama, maka disesuaikan dengan petunjuk agama. Mereka tidak berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan menghormati orang saleh. Juga mereka tidak meremehkan orang-orang saleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apakah ada orang yang celaka gara-gara sikap ghulu kepada orang saleh? Banyak kasusnya. Ya, seperti ghulat, ya, sufiyah. Sebagian orang-orang sufi yang berlebih-lebihan di dalam memuliakan, menghormati orang-orang saleh, bahkan sampai kepada bentuk peribadatan kepada mereka. Sampai matinya saja masih dipuja-puja, ya, sampai matinya saja masih diagung-agungkan. Ya. Apakah ada contoh orang yang kemudian mereka binasa, celaka gara-gara meremehkan orang-orang saleh? Ada. Di antaranya siapa? Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan orang-orang saleh bahkan yang sudah dijamin dengan surga. Orang-orang Syiah juga demikian. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya. Mereka mengkafirkan Utsman. Kalau Ali mereka puja sedemikian rupa, berlebih-lebihan kepada Ali, kemudian meremehkan sahabat yang lain. Nah, itu orang Syiah. Semuanya celaka dan binasa. Diperingatkan oleh agama ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kalau kita juga telusuri awal mula terjadinya kesyirikan dari mana, Bu? Dari sikap ghulu ini. Dari sikap ghulu ini. Awal mula terjadinya kesyirikan dari sikap ghulu ini. Al-ghulu bis salihin. Masih ingat kisahnya, Bu? Masih ingat kisah mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini? Yang disebutkan itu di surat Nuh ayat 23, sudah kan?
Kita sudah bahas di pelajaran tafsir surat Nuh tentang 3 nama itu, tentang 5 nama orang saleh. Siapa aja itu? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya kan? Ini 5 nama orang saleh sebelum masa Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka ini saking solehnya dicintai oleh umat. Namun setelah wafatnya setan datang menggoda manusia. Menggoda manusia. Supaya apa? Ini kita singkat saja karena sudah dibahas. Bermula dari coba kamu bikinkan lukisannya. Makanya dalam Islam melukis makhluk bernyawa itu dilarang keras. Apalagi setelah itu dipajang-pajang, kemudian dihormat-hormat, dimulia-mulia, sampai akhirnya kemudian disembah-sembah. Ada orang yang nyembah lukisan, Bu? Ada. Ya. Orang-orang yang nyembah nenek moyang itu agama apa namanya? Itu kan gambar nenek moyangnya disimpan di satu tempat pojokan rumah. Nanti ada lentera-lentera begitu. Baru di situ ada dibakar sinyo, gitu ya. Nanti tiap pagi dibakar, ya begitulah. Disembah-sembah itu lukisannya. Taib. Nah, bermula dari situ. Coba kamu bikinkan lukisan orang-orang soleh ini. Kemudian pajang di tempat-tempat biasa mereka berkumpul memberikan nasihat. Di tempat-tempat biasa mereka beribadah. Pajang di situ supaya apa? Supaya kalian ketika beribadah melihat lukisan mereka termotivasi untuk lebih semangat beribadah. Begitu. Kan kalian cinta dengan melihat lukisannya, semoga lebih cinta lagi, termotivasi untuk melakukan hal yang sama, kesolehan yang sama sebagaimana solehnya mereka dulu. Kan begitu. Kemudian tergoda dan akhirnya barakallahu fikum, mereka pun melakukannya. Belum disembah nih orang-orang soleh ini, baru hanya dibikinkan lukisannya, dipajang di tempat-tempat biasa mereka berkumpul, biasa mereka beribadah. Nah, ini menunjukkan bahwa setan itu punya apa, Bu? Khutuwat. Khutuwat itu apa? Khutuwat itu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu punya strategi di dalam menjerumuskan manusia. Tidak ujuk-ujuk, sembah tuh orang-orang soleh. Enggak begitu. Tapi pakai proses, pakai tahapan, pakai strategi, pakai langkah-langkah. Bermula dari situ. Bikinkan lukisannya, pajang di tempat-tempat mereka berkumpul, di tempat-tempat mereka ibadah, supaya kalian termotivasi ketika melihat lukisan mereka. Akhirnya dilakukan. Nah, setan tidak berhenti sampai di situ. Lanjut ke proses berikutnya, ke khutwah yang berikutnya. Apa kata setan? Coba kalian bikinkan patungnya. Kalau lukisan itu berapa dimensi? Lukisan itu berapa dimensi, Bu? 2 dimensi ya? Kalau patung monumen berapa dimensi? 3 apa 4? Ya sekitar itulah. Artinya dimensinya dinaikin. Jangan sekedar lukisan supaya betul-betul persis. Coba kalian bikinkan monumennya, patungnya. Simpan di tempat-tempat mereka berkumpul, memberikan kajian, ceramah, memberikan nasihat, wejangan. Simpan di tempat-tempat biasa mereka beribadah. Begitu. Dibuatlah akhirnya, mereka tergoda, dibuatlah monumennya. Mengenang, kan begitu ya. Monumen dibuat kan biasanya untuk
mengenang. Biar lebih persis, jangan sekedar lukisan. Taib. Dibuatlah akhirnya patungnya. Patung 5 orang soleh ini. Disembah tidak? Belum disembah. Hanya dimonumenkan saja untuk nanti bisa dilihat, dikenang, supaya mereka termotivasi ibadah. Begitu. Padahal ini sejatinya jebakan setan. Ini langkah-langkah setan untuk mengincar keinginan berikutnya. Apa itu? Mereka, yakni syaitan, menginginkan manusia ini menyembah orang-orang soleh ini. Akhirnya singkat cerita ibu, setelah dibuatkan patungnya, disimpan di tempat-tempat ibadah mereka, maka generasi itu berganti generasi berikutnya. Ini belum disembah nih patung-patung ini. Ketika datang generasi berikutnya, setan mulai masuk ke mereka. Kalian, tahu nggak nenek moyang kalian ini sangat cinta kepada orang-orang soleh ini yang monumennya ada nih, yang patungnya ada di depan kalian ini. Saking cintanya mereka kepada orang-orang soleh ini, mereka dulu beribadah nih ke orang-orang ini, ke patung-patungnya. Ya, fa'ubidat. Ketika ilmu ini dilupakan, ketika tidak ada lagi orang yang kemudian memperingatkan, maka akhirnya patung-patung itu disembah oleh manusia. Begitu Bu. Bermula dari apa tadi? Dari rasa cinta kepada orang soleh. Gara-gara kebablasan rasa cintanya, akhirnya begitu endingnya. Maka akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahi mereka supaya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan tauhid. Begitu. Maka bahaya sekali memang berlebih-lebihan kepada orang soleh itu. Mengkultuskan orang soleh itu bahaya sekali. Ya, seolah-olah dia nantinya jadi Tuhan yang disembah sembah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya, langkah setan itu perlahan tapi pasti. Dan makanya berhati-hati. Ibu, kesyirikan yang dulu terjadi itu biasanya akan terjadi juga di masa ini. Contoh nih, saya kasih contoh nih, kekufuran, kesyirikan orang-orang dulu. Awal kesyirikan terjadi kan karena sikap gulu kepada orang soleh. Pertanyaannya, sekarang ada nggak orang gulu kepada orang soleh? Banyak sekali. Banyak sekali ibu. Ya. Di sebagian pengajian tuh Bu, itu air bekasnya kiai itu rebutan. Kebayang kalau kiainya punya asma, ya. Kiainya punya TBC, gitu ya. Atau jamaahnya jadi kena TBC, ya kan? Rebutan itu, berkah katanya begitu, ya kan? Ada sebagian orang itu salaman tidak cukup salaman, jadi kan dibolak-balik salaman itu, ya. Bahkan dadanya kadang diciumin, dipegangin, ya. Lebih ngeri dari itu, terkadang lawan jenis yang ikut salaman, kan bahaya. Makanya ya jangan kaget kalau terjadi hal-hal yang bentuk seperti pelecehan seksual. Ya modelnya juga begitu ya, gimana? Kalau ada santriwatinya lebih cantik dari istrinya kan bahaya. Ya. Nah ini terjadi dari sikap gulu kepada orang-orang saleh. Dan itu berlanjut tidak hanya di masa hidupnya saja, sampai masa setelah gurunya itu orang soleh, yang dianggap solehnya itu mati. Ya.
Akhirnya mereka mengkultuskan kuburan-kuburannya. Ini tidak terjadi di masa Nabi, ibu yang dirahmati Allah. Tidak terjadi pada para sahabat. Sekarang gini, kuburan mana yang layak diagung-agungkan kalau memang itu ajaran Islam? Kuburan mana yang layak diagung-agungkan, dipuja-puja, dipusti-pusti? Kuburan siapa, ibu? Kuburan Rasulullah. Iya kan? Ini enggak ada tandingannya. Manusia paling mulia di muka bumi ini. Tapi apakah kemudian umat Islam diperintahkan begitu? Tidak, justru malah diperingatkan. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Salah satu di antara permohonan Nabi kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah-sembah manusia. Nabi juga melarang, la taj'al qabri ya idan, jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu tempat perayaan. Nah sekarang kuburan mana yang paling layak untuk dirayakan kalau memang itu benar? Kuburan Nabi, jelas itu. Ya. Yang harus dirayakan, di situ ada id, perayaan, diperingati tiap tahun, dirayakan. Tentu kuburan Nabi, gak ada yang lain. Tapi ternyata Nabi sendiri menyatakan begitu, jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai id, tempat perayaan yang dikunjungi, dijadwalkan kunjungannya di waktu-waktu tertentu. Itu id namanya, berulang, id, perayaan yang berulang. Nah, kalau Nabi berkata seperti itu, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id, tempat perayaan yang dirayakan secara berulang. Berarti bagaimana dengan kuburan selainnya? Layak nggak, ibu? Tidak layak, nggak boleh. Kalau kuburan Nabi saja nggak boleh, apalagi kuburan selain Nabi. Ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan siapa-siapa. Nggak boleh dijadikan tempat perayaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sikap gulu bahaya. Orang itu gulu di masa hidupnya orang-orang soleh, sampai kemudian gulu ini berlanjut setelah orang-orang soleh itu meninggal dunia. Hati-hati, itu pernah terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan di masa Nabi Ibrahim apa? Mereka mempercayai bintang-bintang, planet-planet yang ada di angkasa sana, bahwa itu punya pengaruh menentukan nasib manusia di dunia. Sekarang ada nggak orang yang begitu modelnya? Banyak. Ada orang menjadikan ramalan bintang itu pedoman harian. Mau berangkat kerja, dia buka dulu aplikasinya, ya, aplikasi zodiak. Pakai baju apa, ya, baju keberuntungan harimu sekarang ini, hari ini baju putih, hanya dia pakai putih. Elemennya apa, bagaimana karirnya, bagaimana asmaranya, bagaimana keuangannya. Allahu Akbar. Ramalan bintang. Bintangmu apa? Itu kan orang zaman sekarang kalau kenalan begitu. Oh, bintangku Leo, bintangku Sagittarius, bintangku apalagi, Bu? Virgo. Bintangmu apa? Bintangku Gemini. Pada hafal ini pengalamannya. Barakallahu fikum. Itu kesyirikan terjadi di masa Nabi Ibrahim. Saat ini ada. Ya, Ibu. Kesyirikan juga pernah terjadi. Kesyirikan terjadi di masa Nabi Musa. Apa itu? Nyembah sapi. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak orang nyembah sapi? Ada.
Tai kebunnya saja dianggap berkah. Ya kan? Tai kebunnya dianggap berkah. Na'udzubillah. Ya. Itu terjadi, ada. Ya. Maka hati-hati dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Itu ya, jadi justru kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah bermula dari sikap gulu kepada orang-orang saleh. Maka bersikaplah pertengahan sesuai petunjuk dan bimbingan Allah serta Rasulnya di dalam bersikap kepada orang-orang saleh. Hormati, muliakan orang-orang saleh sekadar dengan kesalehannya, jangan remehkan mereka, namun juga jangan berlebih-lebihan terhadap mereka. Jadi bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terkait dengan sikap kita terhadap orang-orang saleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bahas dalil pertama dalam bab ini. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 171. Perhatikan ayatnya. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa itu putranya Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya, yakni kalimat kun, yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan salasah, Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Begitu kan keyakinan ahlul kitab, yakni Nasrani. Tuhan itu katanya tiga tapi satu tapi tiga. 3 in 1, 1 in 3. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu tapi tiga tapi satu. Berhentilah kata Allah, intahu khairan lakum. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagi kalian. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari anggapan memiliki anak. Bagaimana Allah itu dikatakan punya anak? Terus anaknya satu lagi, dan nambah-nambah. Hanya Isa saja, ya kan? Istrinya juga satu lagi, Maryam saja. Yang kemudian mereka katakan Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Di sini ada kalimat dijelaskan oleh Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala dalam penjelasan
mufradatnya, penjelasan kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Ada kalimat ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka dikatakan ahli kitab karena mewarisi Taurat dan Injil. Ya. La taglu, kalimat la taglu, janganlah kalian gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas ya di dalam beragama, di dalam mengagungkan, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk keyakinan. Tidak boleh kita ini gulu. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kamu mengatakan atas nama Allah kecuali yang hak, yang benar. Maksudnya janganlah kalian mensifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang Allah sandangkan untuk dirinya atau sifat-sifat yang disandangkan untuknya oleh Rasulnya. Rasul tidak pernah mengatakan bahwa Isa itu anaknya Allah. Ibunda Maryam itu istrinya Allah. Tidak pernah. Sehingga tidak pernah juga disampaikan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian Tuhan Anak. Nah, ini kan mensifati Allah ya dengan sifat-sifat yang batil. Allah punya anak, padahal Allah itu Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Kemudian Al-Masih itu yang mengusap. Masaha yamsahu artinya mengusap. Al-Masih berarti yang mengusap. Siapa yang dimaksud Al-Masih ini? Itu gelar untuk Nabiullah Isa alaihissalam. Karena beliau memiliki sejumlah penyakit, kemudian beliau sembuh dengan izin Allah. Beliau juga punya kemampuan dengan usapannya itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Sama Dajjal itu juga digelari dengan apa? Al-Masih, yang kita berlindung setiap di tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu disebutkan dengan Al-Masih karena salah satu di antara fitnah Dajjal itu, dengan izin Allah juga tentunya, dia punya kemampuan mengusap orang yang mati dengan usapannya jadi hidup. Mengusap orang sakit dengan usapannya, yang sakit ini jadi sembuh. Sebagai fitnah, sebagai ujian bagi manusia yang menyaksikannya. Ibu-ibu kira-kira nyaksikan Dajjal tidak? Kira-kira Bu. Wong Dajjal kecil saja kita bisa terfitnah ya. Bagaimana dengan Dajjal yang gede itu? Dajjal yang sesungguhnya, Dajjal besar itu akan muncul di akhir zaman. Sebentar saja dia di dunia, tapi banyak manusia yang terfitnah. Semua wilayah di bumi ini akan dimasukinya kecuali Mekah dan Madinah. Berarti Balikpapan masuk nggak? Masuk. Banyak manusia yang jadi pengikutnya terfitnah, ya kan? Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Loh, Ustadz kayaknya umur kita nggak akan sampai itu menyaksikan Dajjal. Kenapa doanya dibaca? Kan nggak akan sampai juga nih umur kita. Baik, iya. Dajjal yang besar di akhir zaman nanti mungkin kita nggak akan ketemu.
Tapi dajajilah kecil kan banyak. Ya. Dajjal itu kan, dajjalun itu artinya kan tukang bohong. Nah sekarang tukang bohong ada nggak di hadapan kita, di sekitar kita ini? Oh banyak. Ada yang tukang ngebohongi rakyat, ada yang tukang ngebohongi pelanggan, ada yang tukang ngebohongi umat. Banyak kan ibu? Banyak. Ya, ibu pernah ditipu nggak sama orang? Pernah kan? Nah itu dajjal-dajjal kecil kan banyak. Tukang tipu, tukang bohong. Ya kan ibu? Kadang kitanya juga jadi dajjal gitu. Mana kembalian kemarin? Habis gitu. Padahal masih nyisa tuh 200.000 di kantongnya. Ditanya suami, habis gitu. Itu dajjal bukan, Bu? Tukang bohong. Ya. Barakallahu fiikum. Ya kan? Kita kadang ditipu orang. Ini barang asli padahal KW. Ini barang bagus padahal jelek. Dan banyak gitu ya. Ya, saya aja pernah ketipu, Ibu. Ya. Nah, itu sampai kapok gitu ya. Makanya kadang beli-beli online itu kapok gitu. Ini barang bagus tebel di ininya, di iklannya. Pas datang tipis banget. Saya pernah beli kitab, Ibu, beli buku. Bagus itu buku. Iklannya soalnya bagus. Buku tentang bahasa Arab. 100.000 harganya online. Dikirim. Pas datang fotokopian. Aslinya, Ibu. Mending kalau fotokopiannya jelas. Enggak karu-karuan fotokopiannya, cuman pakai staples lagi. Ya Allah, nyesek rasanya. 100.000 cuman dapat fotokopian, enggak jelas lagi. Nah itu artinya kita kena tipu. Berarti kan ada tukang tipu, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah itu namanya dajajilah. Ya. Dajjal-dajjal kecil sudah berkeliaran di mana-mana. Makanya setiap tasyahud akhir kita minta berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Yang besar mungkin tidak akan kita temui, keburu mati kita. Tapi dajjal-dajjal kecil ini berserakan di mana-mana. Karena karakter utama dajjal itu tukang tipu, mengelabui manusia. Ya. Banyak sekarang tukang tipu. Iyahnya dia tidak, kan begitu. Benernya dia salah. Ya. Jadi ngomongnya A sebetulnya bukan A. Gitu. Ya saya mau pergi. Oh berarti aslinya dia tidak mau pergi. Nah, ini banyak tukang bohong begitu. Ya. Gimana urusan? Beres. Padahal mah tidak beres. Nah itu dajajilah kecil. Ya. Ada di sekitar kita. Makanya kita berlindung kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu Dajjal juga punya gelar Al-Masih. Kemudian kalimatuhu. Kalimatuhu maksudnya di sini kalimat Allah. Bahwasanya Isa itu diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Itu. Waruhum minhu, dan ruh ciptaannya. Maksudnya adalah Isa itu diciptakan dari ruh-ruh yang memang Allah ciptakan. Bukan Allah kemudian membelah dirinya kemudian jadilah sosok Isa. Bukan begitu. Maksud Isa itu ruh dari Allah adalah ruh ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan ruh untuk manusia yang lainnya. Bukan Isa itu ruhnya Allah, bukan. Sehingga orang mengatakan itu adalah Tuhan anak. Nah ini keliru di dalam memahami. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Maksudnya benarkanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Yakinlah, imanlah bahwa Allah itu Maha Esa, tunggal. Tidak memiliki orang tua, tidak pula memiliki anak. Lam yalid wa lam
yulad. Allah itu bukan anak dari orang tua tertentu, bukan juga Allah itu orang tua dari anak tertentu, karena Allah tidak memiliki anak. Begitu. Maha suci Allah dari semua itu. Wa rusulihi, rasul-rasulnya, maksudnya bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang benar, yang menyampaikan risalah dari Allah, dan janganlah kalian mendustakan mereka, dan jangan pula kalian meninggikan mereka melebihi kedudukan mereka yang semestinya. Para nabi, para rasul itu mereka manusia, hamba Allah, ya, maka tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah-sembah. Mereka walaupun manusia, mereka diistimewakan dengan risalah dan nubuwah, dengan kerasulan dan kenabian. Berarti mereka diistimewakan dengan wahyu, maka tidak boleh didustakan. Begitu. Wala taqulu salasah, janganlah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Yang dimaksud Tuhan itu 3, Allah sebagai Tuhan Bapa, Maryam sebagai Tuhan Ibu, dan Isa Al-Masih sebagai Tuhan Anak. Nah, itu maksud wala taqulu salasah. Intahu khairal lakum, berhentilah kalian dari ucapan itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya jangan kalian ucapkan kalimat itu, karena itu kalimat kufur. Itu kalimat kufur. Tapi katakanlah innamallah ilahu wahid. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah ilah yang esa. Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang hak. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Maksudnya Allah itu tersucikan dari mengambil atau memiliki anak. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti syarahnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Selasa ini masih masuk ibu? Masih ya? Selasa depan tanggal berapa? 17. Iya, berarti masih ya? Masih bisa ya? Nanti dikabari saja ya. Dikabari saja. Baik ibu-ibu, sampai di sini. Tolong kasih tanda. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.